Pernahkah Anda merasakan hal ini? Nanti hari Senin, saya akan mulai turunkan berat badan, mulai belajar bahasa, mulai buka bisnis sendiri, mulai menjalani hidup yang sesungguhnya. Kita semua hidup dalam penantian akan nanti yang ajaib itu, ketika semua kondisi sudah tersusun dengan sempurna. Namun ada satu kenyataan pahit yang sudah dirumuskan oleh filsuf Stoa Seneca 2000 tahun yang lalu, dan bunyinya adalah: sambil kita menunda hidup, hidup itu berlalu. Ini bukan sekadar kutipan yang indah. Ini adalah diagnosis bagi generasi kita. Dalam video ini, kita tidak hanya akan mengagumi kebijaksanaan orang-orang kuno. Kita akan mengambil frasa ini dan mengubahnya menjadi tendangan paling kuat. Dan mungkin tendangan paling Anda butuhkan, ke belakang Anda. Saya berjanji, pada akhir video ini, Anda akan melihat hari esok Anda secara berbeda. Dan mungkin untuk pertama kalinya, Anda benar-benar akan merasakan nilai dari hari ini Anda. Apakah Anda siap mendengar sesuatu yang mungkin tidak Anda sukai, tetapi dijamin akan mengubah hidup Anda? Sebelum kita mulai, mari kita sejenak kembali ke Roma kuno. Bayangkan seorang pria bernama Lucius Annaeus Seneca. Dia bukan sekadar filsuf yang duduk di Menara Gading. Dia adalah salah satu orang terkaya di Roma, seorang penasihat bagi Kaisar Nero sendiri, seorang dramawan dan negarawan. Dia menyaksikan kemewahan tertinggi, sekaligus intrik politik yang paling kotor. Hidupnya penuh pasang surut dan berakhir tragis atas perintah muridnya sendiri, Nero. Mengapa ini penting? Karena filsafat Seneca, stoicisme, lahir bukan dalam keheningan perpustakaan, melainkan di pusat nafsu, ambisi dan bahaya manusia. Nasihatnya tentang waktu, hidup, dan kematian itu bukanlah teori. Itu adalah praktik yang dia dapatkan dengan susah payah oleh seseorang yang tahu betul betapa mudahnya kehilangan segalanya, termasuk nyawa itu sendiri. Oleh karena itu, ketika Seneca mengatakan bahwa kita menyia-nyiakan waktu, perkataannya pantas untuk kita dengar. Dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri setiap hari. Baik, mari kita mulai dengan ilusi terbesar yang menjebak kita semua, yaitu ilusi tentang hari esok. Otak kita dirancang sedemikian rupa, sehingga sangat nyaman menunda tugas-tugas sulit, memindahkannya kepada diri kita versi masa depan. Kita membayangkan diri kita yang besok ini sebagai seorang pahlawan super. Dia akan punya lebih banyak energi, lebih banyak motivasi, dan lebih banyak waktu. Dia akan dengan mudah menyelesaikan apa yang hari ini kita rasa terlalu berat untuk dilakukan. Tapi, ketika hari esok itu tiba, apa yang terjadi? Tidak ada. Kita tetaplah orang yang sama, dengan ketakutan dan kelelahan yang sama. Dan kita kembali menunda segalanya kepada diri kita yang besok, yang bahkan lebih mistis. Filsuf Seneca menyebut ini sebagai pemborosan hidup yang paling besar. Dia berkata, seluruh masa depan berada dalam ketidakpastian. Hiduplah sekarang juga. Bayangkan Anda memiliki rekening bank, di mana setiap hari sejumlah uang tertentu ditarik otomatis, terlepas dari apakah Anda menggunakannya atau tidak. Waktu adalah rekening itu, dan setiap hari Anda menunda hidup, Anda membiarkan sumber daya itu terbakar, hangus tanpa bisa kembali lagi. Hari esok tidak dijamin bagi siapapun. Apa sebenarnya yang melatar belakangi janji abadi kita? Saya akan mulai besok. Seringkali, itu bukan kemalasan, seperti yang biasa kita anggap. Itu adalah rasa takut, terutama takut akan kegagalan. Bagaimana jika saya mencoba, lalu saya gagal? Bagaimana jika saya sudah menginvestasikan tenaga, waktu, dan uang, tapi pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa? Ketakutan inilah yang melumpuhkan kita. Kita merasa bahwa selama kita tidak melakukan apa-apa, kita aman. Kita tidak mungkin kalah dalam permainan yang bahkan tidak kita ikuti. Tapi, ini adalah jebakan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanyalah umpan balik dari kenyataan. Itu adalah pengalaman. Namun, tidak mengambil tindakan. Itulah kekalahan yang pasti. Anda kehilangan 100% peluang yang bahkan tidak pernah Anda ambil. Bayangkan seorang pemanah yang takut meleset, dan karena itu, dia tidak pernah menarik tali busurnya. Memang benar, dia tidak akan pernah meleset, tapi dia juga tidak akan pernah mengenai sasaran. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk melihat kegagalan secara berbeda. Itu bukanlah cerminan dari nilai diri Anda sebagai individu. Itu hanyalah sebuah peristiwa yang berada di luar kendali penuh Anda. Yang berada di bawah kendali Anda hanyalah upaya untuk mencoba. Dan kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika Anda memilih untuk tidak mencoba karena dikuasai rasa takut.
Musuh laten lain dari tindakan adalah jebakan perfeksionisme. Kita selalu menunggu momen yang sempurna, pengetahuan yang ideal, dan sumber daya yang lengkap. Kita berkata, nanti, setelah saya selesai baca satu buku marketing lagi, baru saya luncurkan proyek ini. Nanti, setelah berat badan saya turun 5 kilo, baru saya mau kencan. Nanti, setelah uang saya terkumpul sempurna, baru saya berani investasi. Padahal kondisi yang ideal itu tidak pernah ada, tidak akan pernah. Itu hanyalah bentuk ketakutan yang lebih canggih, yang berusaha menyamar sebagai sikap yang bertanggung jawab. Perfeksionisme adalah sabotase diri berbalut kemasan yang indah. Anda memasang standar yang begitu tinggi, sehingga Anda bahkan takut untuk memulai langkah pertama. Faktanya adalah, hasil yang sudah dilakukan selalu lebih baik daripada yang sempurna, tapi tidak pernah terwujud. Wajar jika upaya pertama kita kacau. Artikel pertama Anda mungkin terasa buruk. Bisnis pertama, Anda kemungkinan besar akan gagal. Dan itu tidak apa-apa. Itu semua adalah bagian dari proses. Daripada mengejar kesempurnaan yang tidak realistis, fokuslah pada progres. Lakukan sesuatu hari ini, meskipun hasilnya masih jauh dari sempurna. Tindakan kecil itu akan jauh lebih berharga daripada menunggu bertahun-tahun datangnya badai yang sempurna, yang pada akhirnya tidak akan pernah terjadi. Titik perhentian selanjutnya dalam perjalanan menuju kemandekan total adalah paralisis analisis. Ini adalah kondisi di mana Anda terlalu lama dan terlalu keras berpikir, merencanakan, menimbang semua pro dan kontra, hingga pada akhirnya Anda tidak melakukan apa-apa sama sekali. Anda membaca puluhan artikel, menonton ratusan video, dan menyusun daftar tugas yang tak berujung. Anda merasa sangat sibuk dan produktif, padahal kenyataannya Anda hanya jalan di tempat. Informasi di abad ke-21 telah menjadi kutukan, jumlahnya terlalu banyak. Anda selalu bisa menemukan satu artikel lagi, satu kursus lagi, atau satu pendapat baru lagi. Proses ini tidak akan pernah berakhir, dan ini menciptakan ilusi seolah-olah Anda bergerak maju. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah Anda hanya lari di tempat. Filsuf Stoik, Seneca, pernah menasihati, selagi kita berdebat di mana harus memulai, kita sudah terlambat untuk memulai. Pada titik tertentu, kita hanya perlu berkata pada diri sendiri, cukup, informasinya sudah memadai, saatnya bertindak. Bagaimana cara mencapainya? Tentukan tenggat waktu untuk pengumpulan informasi. Contohnya, saya akan mempelajari topik ini selama 3 hari, dan di hari keempat, saya akan mengambil langkah konkret pertama, sekecil apapun itu. Langkah pertama jauh lebih penting daripada 1000 jam perencanaan. Seringkali kita mengira bahwa menunda-nunda sesuatu hanya akan membuat kita kehilangan waktu. Padahal, anggapan itu keliru. Prokrastinasi memiliki harga tersembunyi yang jauh lebih mahal. Kita tidak hanya kehilangan jam atau hari, kita kehilangan emosi, pengalaman, dan peluang berharga yang seharusnya sudah kita dapatkan. Ketika Anda menunda perjalanan, Anda bukan hanya kehilangan momen tamasya, Anda kehilangan kenangan yang seharusnya bisa menghangatkan Anda sepanjang hidup. Saat menunda percakapan dengan orang terkasih, Anda berisiko tidak pernah bisa menyampaikan kata-kata penting. Dengan menunda pindah dari pekerjaan yang tidak Anda sukai, Anda kehilangan sebagian jiwa dan energi Anda setiap hari. Kerugian-kerugian ini tak bisa diganti. Waktu mungkin bisa dikejar, tetapi momen yang terlewat, kegembiraan yang hilang, atau peluang yang terbuang, itu tidak akan pernah kembali. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah film. Setiap hari Anda menunda hal penting. Anda hanya melihat layar yang kosong. Film itu tidak berjalan. Dan semakin lama Anda menunggu, semakin sedikit gulungan film yang tersisa untuk Anda. Tanyakan pada diri Anda, berapa harga yang harus saya bayar atas ketidakaktifan ini sekarang juga? Bukan di masa depan, tapi hari ini. Kesadaran akan harga ini bisa menjadi pemicu yang sangat kuat bagi Anda. Sekarang, mari kita telaah lebih dalam pemikiran Seneca. Apa sebenarnya yang ia maksud ketika berbicara tentang waktu atau hidup yang terus berlalu? Bagi dia dan para filsuf Stoa lainnya, waktu bukan sekadar sumber daya. Waktu adalah satu-satunya aset yang benar-benar kita miliki. Dan yang pasti, aset ini sama sekali tidak bisa diperbarui atau dipulihkan. Anda bisa kehilangan uang dan mendapatkannya kembali. Anda bisa bertengkar dengan teman dan kembali berdamai. Tetapi, 1 menit yang telah berlalu, tak akan ada yang bisa mengembalikannya kepada Anda. Seneca pernah menulis kepada temannya, kita mengeluh bahwa hidup ini singkat, namun kita bersikap seolah-olah hidup ini tak terbatas. Kita terlalu royal membagi-bagikan waktu kita ke sana kemari.
Untuk perdebatan tak berarti di internet, menonton serial yang tidak bermutu, atau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang hanya menguras energi kita. Sementara untuk hal yang paling penting, untuk mengejar impian, untuk orang-orang terdekat kita, atau bahkan untuk diri sendiri, entah mengapa kita tak punya waktu. Menurut Seneca, inilah kegilaan terbesar manusia. Ia mendesak kita untuk mengaudit atau melakukan inventarisasi waktu kita. Sama telitinya seperti kita menghitung aset keuangan kita. Kemana perginya setiap jam Anda? Apakah waktu itu membawa kegembiraan, manfaat, atau justru mendekatkan Anda pada tujuan? Atau apakah ia hanya berlalu begitu saja? Salah satu senjata stoik yang paling ampuh untuk melawan kebiasaan menunda-nunda hidup adalah praktik memento mori, yang jika diterjemahkan dari bahasa Latin, berarti ingatlah akan kematian. Kedengarannya suram, ya? Tapi sebenarnya, ini adalah konsep paling memicu semangat hidup yang bisa Anda bayangkan. Kaum Stoik tidak pernah menyerukan kita untuk depresi atau berkecil hati. Sebaliknya, mereka mengatakan, menyadari bahwa hidup Anda terbatas adalah cara terbaik untuk mulai menghargainya. Saat ini juga, ketika Anda memahami bahwa bekal Anda bukanlah keabadian, melainkan jumlah hari yang terbatas, Anda mulai mengajukan pertanyaan yang tepat kepada diri sendiri. Apakah saya benar-benar ingin menghabiskan hari ini untuk melakukan hal ini? Apakah hal yang saya khawatirkan sekarang ini penting jika dilihat dari keseluruhan hidup saya? Pengingat yang konstan akan kefanaan diri berfungsi seperti sebuah filter. Ia menyaring semua hal yang remeh, tidak penting, dan dangkal, hanya menyisakan hal-hal yang benar-benar bermakna. Ini tidak berarti kita harus hidup dalam ketakutan abadi. Sebaliknya, ini berarti hidup dengan keberanian yang lebih besar, dengan lebih banyak cinta dan perhatian yang lebih mendalam pada setiap momen. Karena bisa jadi, inilah momen terakhir Anda. Inti utama dari stoicisme yang bisa membantu kita berhenti menunda-nunda kehidupan adalah konsep dikotomi kontrol, dichotomy of control. Kedengarannya rumit, tapi intinya sangat sederhana. Semua hal di dunia ini terbagi menjadi dua kategori. Hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Cuaca, situasi ekonomi, pendapat orang lain tentang kita, masa lalu dan masa depan. Apa yang bisa kita kendalikan? Hanya pikiran kita sendiri, penilaian kita dan tindakan kita saat ini. Hanya itu, dan disinilah letak rahasianya. Sebagian besar kecemasan dan alasan kita mandek atau lumpuh disebabkan oleh upaya kita mengendalikan hal-hal yang memang tidak bisa dikontrol. Kita khawatir tentang apa yang akan dipikirkan orang lain jika kita gagal. Kita menunggu sampai ekonomi stabil. Kita takut akan masa depan. Kaum Stoa berkata, hentikan, itu hanya membuang-buang energi. Ui betuku. Fokuskan diri pada area kecil realitas yang benar-benar Anda kuasai, yaitu tindakan Anda saat ini. Anda tidak bisa mengontrol apakah bisnis Anda akan sukses atau tidak. Tetapi Anda bisa mengontrol apakah Anda akan melakukan satu panggilan telepon kepada calon klien hari ini. Fokuslah pada hal itu, dan dengan begitu kemandekan atau kelumpuhan itu akan hilang. Seneca dengan getir menulis tentang orang-orang yang seluruh hidupnya hanyalah persiapan untuk hidup itu sendiri. Mereka belajar, berharap suatu saat nanti bisa menerapkan ilmu tersebut. Mereka menabung uang agar suatu hari nanti mereka bisa mulai menikmatinya. Mereka menyusun rencana, berniat melaksanakannya di kemudian hari. Pada akhirnya, tulis Seneca, ketika mereka benar-benar siap untuk hidup, semuanya sudah terlambat. Waktu mereka telah habis. Ini adalah deskripsi yang sangat tepat mengenai sindrom menunda-nunda hidup. Kita hidup dalam mode draft, berpikir bahwa suatu saat nanti kita akan menulis ulang semuanya menjadi naskah yang bersih. Tapi tidak akan ada naskah final. Hidup adalah apa yang sedang terjadi saat Anda membaca baris-baris ini. Ini bukan gladi resik. Setiap hari adalah pertunjukan perdana, premier. Bayangkan, Anda mendapat tiket gratis untuk konser band favorit Anda. Tetapi Anda tidak pergi ke aula. Anda malah duduk di ruang penitipan barang, mempelajari denah evakuasi dan membaca biografi para musisi. Anda begitu asyik dengan persiapan itu, sampai melewatkan seluruh konser. Kedengarannya tidak masuk akal? Tapi itulah yang dilakukan banyak dari kita terhadap hidup kita sendiri. Berhentilah bersiap-siap. Sekarang waktunya masuk ke aula dan menikmati musiknya. Mari kita bedah satu lagi kutipan kuat dari Seneca yang sangat menohok. Hidup yang singkat itu bukan kita dapatkan, melainkan kita yang menjadikannya singkat. Kita tidak miskin akan hidup, melainkan kita yang menggunakannya secara boros. Coba renungkan makna kata-kata ini.
Seneca menegaskan, masalahnya bukan pada sedikitnya jatah waktu yang kita miliki. Masalahnya adalah betapa borosnya kita menghabiskan waktu itu tanpa hasil. Ia membandingkan hidup dengan sebuah kekayaan besar. Jika kekayaan itu jatuh ke tangan pengelola yang buruk, ia akan cepat habis dan lenyap untuk hal-hal yang tidak penting. Namun, jika dipegang oleh pengelola yang baik, kekayaan itu akan berlipat ganda dan dapat dinikmati dalam waktu yang sangat lama. Begitu juga dengan hidup. Jika Anda menghabiskannya dengan sia-sia, hidup akan terasa pendek dan hampa. Sebaliknya, jika Anda mengisi setiap hari dengan makna, tindakan, dan kasih, bahkan usia yang pendek akan terasa sangat bermakna dan memuaskan. Ini mengubah perspektif kita secara total. Daripada mengeluh tentang kekurangan waktu, kita harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya mengelola waktu yang sudah saya miliki ini? Jangan-jangan sayalah pengelola buruk yang menyia-nyiakan kekayaan terbesar saya sendiri? Ini adalah pertanyaan yang tidak nyaman, tetapi sangat penting, yang harus diajukan setiap orang kepada dirinya sendiri. Oke, kita sudah selesai dengan diagnosis masalahnya. Sekarang, mari kita bahas alat-alat spesifik dari gudang senjata Stoa. Yang pertama, dan mungkin yang paling ampuh untuk melawan rasa takut akan kegagalan, adalah praktik yang disebut premeditatio malorum, atau antisipasi kemalangan keburukan. Intinya adalah jangan lari dari ketakutan Anda, melainkan hadapi langsung. Duduklah dan bayangkan secara mendetail, secara rinci, skenario terburuk yang mungkin terjadi. Apa hal paling menakutkan yang bisa terjadi jika Anda mencoba namun gagal? Apakah Anda akan dipecat, kehilangan uang, ditertawakan banyak orang? Tulis semua itu. Kemudian, ajukan 3 pertanyaan kepada diri Anda sendiri. Pertama, seberapa besar kemungkinan hal ini benar-benar terjadi? Seringkali kita menyadari bahwa ketakutan kita selama ini terlalu dibesar-besarkan. Kedua, apa yang bisa saya lakukan untuk mencegahnya? Atau setidaknya memitigasi, meringankan dampaknya? Ini akan mengalihkan fokus otak Anda dari panik menjadi mencari solusi. Dan yang ketiga, pertanyaan yang paling penting, bagaimana saya akan mengatasinya jika skenario terburuk itu benar-benar terjadi? Anda akan terkejut, karena begitu Anda memiliki rencana aksi yang matang untuk menghadapi kegagalan, kegagalan itu tidak lagi terasa begitu menakutkan. Kegagalan hanya akan menjadi salah satu kemungkinan yang sudah Anda persiapkan. Ketakutan menghilang, dan terciptalah ruang untuk bertindak nib. Alat lain yang sangat ampuh, yang juga digunakan oleh Seneca dan Kaisar Stoa Marcus Aurelius, adalah kebiasaan menulis jurnal. Tapi ini bukan jurnal biasa di mana Anda menulis, "Dear Diary, hari ini saya sarapan oatmeal." Ini adalah alat penting untuk introspeksi diri dan merapikan kekacauan di dalam pikiran. Setiap malam, para Stoa bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan dengan baik hari ini? Kesalahan apa yang saya buat? Pelajaran apa yang saya dapatkan? Dan bagaimana saya bisa bertindak lebih baik? Praktik ini membantu Anda melacak kemana waktu dan energi Anda terbuang. Ketika Anda mulai menuliskan pikiran, ketakutan, dan alasan pembenaran diri, kekuatan mereka akan luntur. Anda melihatnya dari luar dan menyadari betapa irasionalnya semua itu. Contohnya, Anda mungkin menulis, "Saya belum mulai mengerjakan proyek hari ini karena belum ada inspirasi." Pavdivam. Saat membacanya lagi, Anda akan sadar betapa konyolnya alasan itu. Inspirasi itu datang saat Anda sudah bekerja, bukan menunggunya datang baru bekerja. Jurnal adalah cermin bagi pikiran Anda. Jurnal menunjukkan dengan jujur di mana Anda menipu diri sendiri dan di mana Anda mensabotase kesuksesan Anda sendiri. Praktik introspeksi diri setiap malam secara rutin ini akan menghasilkan keajaiban. Prinsip utama yang kita petik dari keseluruhan filosofi Stoicisme adalah bertindak sekarang. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya jika tugas itu terasa kolosal dan mustahil untuk dikerjakan? Contohnya, menulis buku atau membangun bisnis. Memikirkannya saja sudah bisa membuat kita mandek. Rahasia untuk mengatasinya adalah memecah tugas yang besar dan menakutkan itu menjadi langkah-langkah yang mikroskopis, bahkan terkesan konyol. Bukan menulis buku, tapi menulis 1 kalimat saja hari ini. Bukan membangun bisnis, tapi menghabiskan 15 menit hari ini untuk mempelajari pesaing. Bukan mendapatkan tubuh ideal, tapi melakukan 10 squat hari ini. Intinya adalah membuat langkah pertama itu begitu kecil dan mudah, sehingga otak Anda tidak punya alasan untuk mensabotasenya. Ini terlalu sederhana untuk diabaikan. Dan keajaibannya, setelah langkah pertama, akan diikuti langkah kedua, dan yang kedua akan menarik langkah ketiga.
Pergerakan menciptakan motivasi, bukan sebaliknya. Bagian tersulitnya adalah menggerakkan lokomotif yang diam. Tapi begitu ia mulai bergerak, selanjutnya ia akan meluncur dengan inersianya sendiri. Fokuslah bukan pada keseluruhan tangga, melainkan hanya pada anak tangga pertama. Ambil satu langkah kecil itu sekarang juga. Ada satu lagi trik psikologis yang sangat dipegang teguh oleh kaum Stoa. Memindahkan fokus dari hasil akhir ke prosesnya. Kenapa sih kita takut banget buat memulai? Alasannya, karena kita terlalu fokus pada hasil. Kita menuntut jaminan sukses, padahal tidak ada satu orang pun yang bisa memberikannya. Hasil itu selalu bergantung pada banyak faktor eksternal yang berada di luar kendali kita. Inilah yang memicu kecemasan dan akhirnya membuat kita lumpuh. Kaum Stoa menyarankan, ubah fokus Anda. Jangan berkonsentrasi pada apa yang ingin Anda capai, tapi fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan saat ini juga. Target Anda seharusnya bukan memenangkan maraton, karena itu dipengaruhi oleh pelari lain dan kondisi tubuh Anda saat hari H. Target Anda seharusnya adalah menyelesaikan 5 km sesuai rencana hari ini. Itu 100% di bawah kendali Anda. Tujuan Anda bukan menjadi kaya, tapi mematuhi rencana keuangan hari ini dan menginvestasikan sejumlah dana tertentu. Ketika Anda berfokus pada proses, kecemasan itu menghilang. Anda hanya perlu melakukan apa yang harus Anda lakukan, hari demi hari. Dan hasilnya, itu akan datang sebagai efek samping yang menyenangkan dari tindakan Anda yang tepat dan teratur. Cintai prosesnya, maka hasilnya akan mengurus dirinya sendiri. Seringkali kita menunda untuk menjalani hidup kita sendiri, bukan karena kita kekurangan waktu, melainkan karena jadwal kita terlalu penuh dengan urusan dan prioritas orang lain. Kita takut menolak permintaan rekan kerja, menghadiri pertemuan yang sebenarnya tidak kita minati, atau menghabiskan waktu berjam-jam di telepon hanya untuk mendengarkan keluh kesah orang lain. Akibatnya, kita tidak punya lagi energi, apalagi waktu, untuk mengejar impian dan tujuan kita sendiri. Dalam hal ini, Seneca sangat tegas. Ia pernah berkata bahwa kemampuan untuk mengucapkan tidak adalah salah satu kunci utama dalam menjalani hidup yang bermakna. Setiap kata ya yang kita berikan kepada orang lain, secara potensial adalah kata tidak yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Sebelum menyetujui sesuatu, tanyakan pada diri Anda, apakah ini akan mendekatkan saya pada tujuan saya? Apakah ini sejalan dengan nilai-nilai hidup saya? Andi? Jika jawabannya tidak, kita harus belajar untuk menolak, secara sopan, namun tegas. Waktu Anda adalah aset Anda yang paling berharga dan tidak tergantikan. Anda punya hak penuh untuk menjaganya dari segala gangguan atau permintaan yang mengurasnya. Setelah Anda berhasil membersihkan jadwal Anda dari hal-hal yang tidak penting dan hanya bersifat sementara, Anda akan terkejut menyadari betapa banyak waktu yang sebenarnya Anda miliki untuk menjalani hidup Anda sendiri, bukan hidup orang lain. Mari kita terapkan kebijaksanaan kaum Stoik ke dalam konteks abad ke-21. Hari ini, kita menghadapi pencuri waktu baru yang kekuatannya luar biasa, sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh Seneca, yaitu gawai kita. Guliran tanpa akhir di media sosial, notifikasi yang terus berbunyi, dan video pendek yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Ini adalah alat prokrastinasi yang sempurna. Semua ini memberi kita aliran dopamin murah yang konstan dan menciptakan ilusi seolah-olah kita sedang melakukan sesuatu, belajar sesuatu, atau berkomunikasi dengan orang lain. Padahal kenyataannya, kita hanya membakar waktu hidup kita di dalam api unggun digital. Oleh karena itu, stoikisme di masa kini dapat kita wujudkan melalui minimalisme digital. Ini adalah pendekatan yang penuh kesadaran dalam menggunakan teknologi. Jangan biarkan teknologi yang mengendalikan Anda, sebaliknya, Andalah yang harus mengendalikannya. Matikan semua notifikasi yang tidak penting. Alokasikan waktu khusus untuk memeriksa media sosial, jangan melakukannya setiap 5 menit sekali. Gunakan aplikasi pemblokir situs yang mengganggu fokus saat Anda sedang bekerja. Sebelum Anda menyentuh ponsel, tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya melakukan ini? Apa tujuannya? Jadilah tuan atas gawai Anda, bukan budaknya. Inilah esensi dari praktik stoik modern. Sindrom menunda hidup sudah menjadi epidemi yang nyata hari ini, dan hal ini didorong oleh beberapa faktor. Pertama, kultus kesuksesan dan gambaran ideal di media sosial. Kita melihat kehidupan orang lain yang serba difilter dan merasa hidup kita sendiri tidak cukup baik untuk dijalani. Kita merasa harus mencapai level kesuksesan yang sama dulu. Barulah setelah itu, kita bisa benar-benar memulai hidup. Kedua, paradoks pilihan. Begitu banyaknya opsi membuat kita takut untuk memilih salah satu saja.
Bagaimana jika saya salah memilih karir, pasangan, atau bahkan negara? Karena takut salah, kita justru tidak memilih apa-apa dan tetap berada di titik nol. Ketiga, ketidakstabilan global. Ketika masa depan terlihat begitu suram, sangat menggoda untuk sekadar diam dan menunggu hingga semuanya menjadi lebih jelas. Namun, seperti yang pernah dikatakan Seneca, menunggu adalah strategi yang paling merugikan. Hidup tidak akan pernah menjadi lebih mudah, lebih stabil, atau lebih sempurna. Hidup akan selalu kacau dan tak terduga, dan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan belajar bertindak di tengah ketidakpastian. Justru saat ini, di tengah kekacauan inilah, kita harus hidup. Ini adalah metode yang terkesan paradoks, tapi sangat efektif, dan ia berdasarkan prinsip-prinsip Stoa. Coba buatlah sebuah jadwal anti. Biasanya kita menjadwalkan pekerjaan, rapat, tugas, dan tenggat waktu. Sementara sisanya hidup, istirahat, hobi, kita paksakan masuk ke celah-celah waktu yang tersisa. Jika memang ada celah, jadwal anti bekerja sebaliknya. Pertama, Anda memasukkan waktu untuk kehidupan Anda secara mutlak ke dalam kalender Anda. Misalnya, setiap hari Selasa pukul 7 sampai 9 malam saya akan menggambar dan ini tidak bisa diganggu-gugat. Setiap pagi dari jam 8 sampai setengah 9, saya jalan-jalan di taman tanpa membawa ponsel. Setiap hari Sabtu adalah waktu untuk keluarga, dan tidak ada pekerjaan yang boleh mengganggu. Anda memblokir waktu untuk istirahat, hobi, bersosialisasi, dan bahkan untuk bermalas-malasan. Setelah itu, barulah Anda merencanakan pekerjaan dan kewajiban lain di sekitar blok-blok waktu yang tak tergoyahkan ini. Ini benar-benar mengubah prioritas. Anda berhenti menganggap hidup sebagai sisa-sisa waktu. Anda menjadikannya fondasi harian Anda. Dan Anda akan terkejut saat menemukan bahwa pekerjaan tidak hanya akan masuk ke sisa waktu yang tersedia, tapi juga akan jauh lebih produktif, karena Anda mengerjakannya dalam keadaan segar dan berenergi. Pada akhirnya, semua nasihat dan kutipan tidak akan ada gunanya jika Anda tidak memiliki alasan mengapa pribadi dan batiniah Anda sendiri. Anda butuh dorongan keras dari dalam diri Anda. Ini bisa berupa mimpi besar, gairah, atau nilai hidup yang sangat penting. Duduklah dalam keheningan dan tanyakan pada diri Anda, apa yang benar-benar penting bagi saya? Warisan apa yang ingin saya tinggalkan? Jika saya hanya punya waktu 1 tahun lagi untuk hidup, untuk apa waktu itu akan saya gunakan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mungkin menakutkan, tetapi mereka akan menunjukkan arah bagi Anda. Rumuskanlah misi pribadi Anda. Tidak perlu sesuatu yang global atau mendunia. Misi itu bisa sesederhana menjadi ayah terbaik bagi anak-anak saya atau menciptakan taman paling nyaman di lingkungan saya. Misi ini akan menjadi kompas Anda. Setiap kali Anda dihadapkan pada pilihan antara menonton serial atau bekerja untuk mewujudkan impian Anda, tanyakan pada diri Anda, mana yang akan membawa saya lebih dekat ke misi saya? Ketika Anda memiliki alasan mengapa yang kuat, pertanyaan tentang bagaimana dan kapan akan menjadi tidak penting. Anda hanya akan mulai bertindak karena Anda tidak bisa tidak melakukannya. Inilah pendorong paling andal yang akan mencegah Anda menunda-nunda kehidupan. Teori memang bagus, tapi yang jadi penentu adalah praktik. Karena itu, saya ingin menawarkan sebuah eksperimen kecil untuk Anda selama 1 minggu. Ini adalah kesempatan Anda untuk mengubah semua yang Anda dengar menjadi tindakan nyata. Setelah Anda selesai menonton video ini, segera pilih satu hal. Hanya satu. Pilih tugas yang selama ini sudah Anda tunda berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Entah itu mempelajari 100 kata pertama dalam bahasa baru, menulis halaman pertama buku Anda, membereskan tumpukan barang di lemari, atau menelepon seseorang yang sudah lama ingin Anda ajak bicara. Sudah dipilih? Sekarang, inilah tugas Anda. Selama 7 hari ke depan, Anda hanya perlu mendedikasikan 15 menit sehari untuk melakukan hal tersebut. Tidak lebih. Atur pengatur waktu, timer Anda, dan kerjakan saja. 15 menit itu waktu yang sangat singkat. Anda tidak akan punya alasan bahwa Anda tidak punya waktu atau tenaga. Namun, dalam seminggu, waktu singkat ini akan terakumulasi menjadi hampir 2 jam waktu murni yang didedikasikan untuk hidup atau tugas Anda yang tertunda. Dan yang paling penting, Anda akan menghancurkan tembok kemalasan. Anda akan membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda mampu. Dan mungkin setelah seminggu ini, Anda bahkan tidak akan ingin berhenti. Inilah langkah pertama Anda dari bangku penonton untuk naik ke panggung kehidupan Anda sendiri. Jadi, apa intinya? Intisari ajaran Seneca yang keras dan mendalam hanyalah satu hal sederhana.
Hidup itu bukan terjadi di masa depan, tapi tepat pada detik ini. Masa lalu sudah tiada, ia hanya ada dalam ingatan kita. Masa depan belum tiba, ia hanya ada dalam fantasi kita. Satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah momen saat ini yang rapuh dan cepat berlalu. Dan setiap kali kita mengucapkan kata nanti, kita secara sukarela melepaskan satu-satunya bagian nyata dari hidup kita. Kita sudah membahas jebakan rasa takut dan perfeksionisme. Kita juga sudah mendapatkan perangkat hebat dari para stoa seperti memento mori, ingat akan kematian, dan premeditatio malorum. Membayangkan kesulitan, dan kita belajar untuk fokus pada proses, bukan hasil akhir. Kesimpulan utamanya sederhana, berhenti menunggu, berhenti bersiap-siap. Tidak akan ada momen yang sempurna, tidak akan ada diri Anda yang sempurna. Yang ada hanyalah diri Anda, di sini dan saat ini. Dan Anda punya semua yang dibutuhkan untuk mengambil satu langkah kecil. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika konten ini bermanfaat untuk Anda, silakan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan asupan kebijaksanaan baru untuk kehidupan modern. Sekarang, ini pertanyaan utama untuk Anda. Silakan tulis jawaban di kolom komentar. Satu hal apa yang paling pertama akan Anda mulai lakukan hari ini, tepat setelah selesai menonton video ini?